punyanya Sohibul gitu ya. Kalau yang saya sering lakukan itu adalah analisis frontier itu dengan menggunakan Frontier gitu, software-nya adalah Frontier ya. Oke, ini materi dari saya. Sebenarnya apa sih efisiensi gitu ya? Mungkin adik-adik di sini banyak yang belum tahu ya di sini, walaupun yang penelitian terkadang masih bingung sepertinya terkait analisis frontier itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya ya adik-adik, selain ada frontier, itu ada analisis itu namanya software-nya itu DEA gitu ya. Nah, ini berbeda ya, kalau frontier itu lebih kepada yang stokastik gitu ya, yang datanya banyak itu biasanya pakai frontier. Tapi kalau itu datanya nanti adalah, sedikit gitu ya. Nah, kalau datanya sedikit biasanya kita pakainya adalah yang analisis frontier-nya, bukan, DEA gitu ya. Nah, kedua analisis ini sebenarnya tujuannya adalah sama, yaitu biasanya untuk mengukur efisiensi usaha tani gitu ya. Tentunya, ini adik-adik nanti yang penelitiannya tentang usaha tani terkait analisis efisiensi, itu bisa pakai yang namanya analisis frontier ini gitu ya. Wilda pakai apa konsep analisisnya? Kalau saya kebetulan menggunakan logistic regression, Pak. Oh, logistik. Di sini yang pakai Frontier itu ada Jessica dan Billy, Pak. Oh, Kebetulan Jessica mereka Billy. tentang efisiensi. Oke, oke. Ya. Oke, sebenarnya konsep efisiensi itu apa sih gitu ya? Konsep efisiensi itu, kalau kita bicara konsep gitu ya, itu, menyatakan bahwa bagaimana input produksi itu ya, itu akan menghasilkan output semaksimal mungkin. Itu sebenarnya konsep efisiensi produksi ya. Bagaimana dengan input yang ada gitu ya, dengan jumlah input yang terbatas, itu menghasilkan output yang maksimal. Nah, itu namanya efisiensi secara, produksi gitu ya. Nah, dan juga dengan biaya yang seminimal mungkin. Makanya nanti ada efisiensi teknis, ada efisiensi alokatif. Nah, bedanya teknis dengan alokatif itu lebih kepada sudah ada biayanya, menghitung biaya. Kalau teknis itu kita belum menghitung biaya, tapi seberapa besar input itu yang dikeluarkan, itu adalah yang teknis. Kalau sudah kita bicara alokatif ya dan ekonomis itu sudah ada biayanya, unsur biayanya. Nah, itu, prinsip yang perlu adik-adik, ketahui terlebih dahulu ya. Nah, tentunya petani itu rasional adik-adik ya. Jadi makanya, jika kita menggambarkan kurva produksi, keuntungan itu akan berada di, daerah, yang rasional gitu ya. Karena di daerah rasional itu, produksi mencapai maksimum dan, keuntungan juga bisa mencapai maksimum kayak gitu ya. Nah, itu di efisiensi itu ada di sekitar sana gitu ya, daerah yang efisien gitu ya, kalau kita menggambarkan dengan kurva produksi. Nah, konsep efisiensi ini, ada 3 ya, ada 3 konsep gitu ya dalam, ininya Farrell itu ya dalam bukunya, buku yang paling, saya gunakan biasanya adalah bukunya Coley ya, Coley itu ada gitu ya, di internet juga ada kayaknya soft-nya kalau adik-adik mencari. Itu ada 3 konsep gitu ya yang membahas terkait efisiensi dalam usaha tani itu apa saja. Nah, yang pertama ada efisiensi teknis, ada efisiensi alokatif yang hubungannya sama harga, dan efisiensi ekonomis. Kalau efisiensi ekonomis itu sudah, kisarannya adalah, efisiensi itu sudah secara teknis sudah efisien dan juga secara biaya atau harganya juga efisien. Makanya disebut sebagai efisiensi ekonomis, itu kombinasi keduanya ya. Nah, untuk, apa namanya, efisiensi teknis sendiri itu biasanya mencerminkan bagaimana, petani itu, memperoleh output yang maksimal gitu ya, dengan, menggunakan input tertentu tadi. Jadi inputnya yang tertentu, outputnya bagaimana caranya untuk maksimal, itu disebut sebagai efisiensi teknis gitu ya, secara teknis gitu ya. Nah, kemudian, ada efisiensi alokatif. Kalau efisiensi alokatif ini adik-adik sudah menghitung berapa harga inputnya. Di situ ingat ya, sudah ada faktor harga di situ. Bukan hanya input, tapi ada harganya kalau kita bicara alokatif. Nah, yang ketiga itu adalah efisiensi ekonomi. Kalau efisiensi ekonomi ini sudah saya jelaskan tadi, ini kombinasi secara teknis sudah efisien, secara alokatif juga sudah efisien. Itu disebut sebagai efisiensi ekonomi kayak gitu ya. Oke, ini gambarnya adik-adik ya. Kalau adik-adik sering melihat di skripsi kayak gitu ya, gambar dari efisiensi teknis itu seperti ini. Nah, dikatakan efisiensi secara teknis itu perhitungannya sebenarnya adalah
rasio ini. Rasio antara bentar ya rasio antara OS di sini ya, OS itu segini dengan OP. Jadi ini rasionya sekian. Kalau kita menggambarkan secara ini kurva produksi gitu ya. Ini kurva bukan produksi. Ini adalah kurva isoquant dan isocos ya. Yang ini isoquant kalau adik-adik apa namanya bicara biasanya di ekonomi produksi ya. Ini adalah isocos gitu ya. Nah, perbandingan ini adalah garis bentuk ya untuk kurva harga gitu ya. Nah, di sini dikatakan teknis itu jika dia bisa mencapai sini daerahnya. Gitu ya. Dia sudah mencapai di titik isoquant ini. Isoquant kan kombinasi dua input yang dia menghasilkan output yang sama, gitu kan ya. Kalau kita bicara di ekonomi mikro ya. Nah, ini adalah OS ini. Kemudian dibanding dengan OP itu kalau kita bicara tentang konsep efisiensi teknis gitu ya. Nah, kalau sudah bicara efisiensi alokatif gitu ya, kurvanya itu adalah sepanjang AA ini. Jadi dia kurva yang menyentuh dengan kurva AA ini. Ini kan isocos ya. Jadi ini sudah bicara biaya. Jadi dia sudah menyentuh di bidang ini gitu ya. Itu dapat dikatakan apa namanya efisien secara alokatif gitu ya. Nah, karena ada di sini berarti perbandingannya adalah OR karena harus menyentuh di apa namanya kurva isokosnya gitu dan dibanding dengan OS. Nah, ini adalah perbandingan efisiensi alokatif. Kalau yang tadi teknis itu ke isoquant. Isoquant batasnya dan maksimalnya di sini. OS per OP ya gitu. Nah, sedangkan kombinasi ekonomi itu ya pembagian antara apa efisiensi teknis dengan efisiensi alokatif sehingga nantinya akan dihasilkan perbandingannya itu OR per OP kayak gitu. Ini secara kurva ya. Mungkin masih bingung nanti bisa dipelajari lagi ya. Kemudian nah konsep pengukuran efisiensi itu bagaimana gitu ya. Nah, ini adik-adik ya, konsep pengukuran apa namanya? Efisiensi itu ada dua ya. Ada dia yang produksi batas, ada produksi rata-rata. Ya. Nah, tentunya kalau produksi rata-rata itu biasanya metodenya kita cukup menggunakan yang namanya OLS. Itu metode rata-rata yang di bawah ya. Jadi yang diukur itu yang di tengah-tengah, yang rata-ratanya aja gitu. Ini adalah konsep pengukuran rata-rata. Nah, ini metode OLS, regresi kayak gitu ya. Adik-adik kalau menggunakan regresi biasa ya, OLS untuk fungsi produksinya ya. Nah, itu namanya konsep rata-rata, adik-adik. Nah, ada juga yang konsep maksimal. Jadi yang dihitung itu benar-benar yang maksimal nih, gitu ya. Yang paling tinggi gitu. Makanya kurva ininya ada di sini. Nah, ini adalah namanya produksi batas. Di mana yang kita hitung gitu ya, itu adalah fungsi produksi yang maksimal kayak gitu. Nah, metodenya bisa pakai frontier, bisa pakai DEA gitu ya. Kalau frontier itu untuk yang stokastik gitu ya, yang jumlah sampelnya banyak, sedangkan DEA itu biasanya adalah metode yang kita gunakan untuk jumlah sampel yang sedikit. Dan itu yang non parametrik biasanya. Kan ada parametrik, ada non parametrik ya. Untuk mengukur efisiensi teknis juga ada yang parametrik, ada yang non parametrik juga, adik-adik. Jadi kayak gitu ya. Oke, itu konsepnya. Kemudian oke, mungkin kalau nggak ada kendala teknis saya nggak ini ya, nggak menjelaskan teori ini ya. Nah, ini adik-adik ya, kalau kita gambarkan perbedaan OLS, terus stokastik ya, dan deterministik itu seperti ini. OLS itu menjangkau di bawah Mas ya, jadi produksi yang dihasilkan itu masih di bawah sebenarnya. Sedangkan stokastik frontier itu ada di sekitar sini, ini sebenarnya fungsi maksimal. Sedangkan deterministik, kalau DEA itu kan tidak menghitungkan error ya, makanya dia lebih tinggi gitu ya. Ini deterministik dia. Oke, itu ini konsepnya saja. Nah, ini fungsinya adik-adik ya. Fungsi efisiensi teknis itu seperti ini. Kalau OLS dia hanya menampung V gitu ya. V itu apa? Error term aja gitu ya. Error term itu apa? Error term itu adalah gangguan-gangguan yang berasal dari luar model gitu ya. Bukan dari inefisiensinya yang dihitung, tapi di situ error term secara keseluruhan saja. Ya. Contohnya error term yang dimaksud di sini itu biasanya adalah kondisi cuaca, kayak itu termasuk error term ya. Kemudian apa namanya
banjir, bencana. Nah, itu masuk error term sebenarnya kalau kita masukkan ke sini. Nah, kalau deterministik itu dia memasukkan inefisiensi, ya, faktor inefisiensinya, tapi dia tidak memasukkan errornya, gitu ya. Makanya tadi tinggi ya di situ. Kemudian kalau stochastic frontier itu dua-duanya dimasukkan adik-adik di sini. Dia memperhitungkan error term-nya, gitu ya, yang disebabkan oleh cuaca atau yang lainnya, gitu. Dia juga memperhitungkan inefisiensinya. Nah, apa Pak inefisiensi itu? Inefisiensi itu adalah dia faktor-faktor yang berasal dari manajemennya. Sebenarnya manajemen yang adik-adik perhitungkan di sini. Nah, kalau saya secara teori dulu ya, X ini yang harus adik-adik masukkan karena ini adalah secara teknis. Sebenarnya fungsi produksi itu adalah fungsi yang menghubungkan antara input yang berhubungan secara teknis dengan output secara teknis. Jadi yang seharusnya adik-adik masukkan itu yang berpengaruh terhadap produksi yang benar-benar terhadap produksi gitu ya. Contohnya apa yang berpengaruh terhadap produksi secara langsung? Pupuk, benih, ya, pestisida, jumlah pestisida, tenaga kerja, lahan. Hanya faktor itu saja. Pupuk bisa dimacam-macamkan ya. Ada yang organik, ada anorganik. Itu bisa seperti itu. Nah, terkadang saya yang tidak konsep yang sampai saat ini belum saya bisa terima gitu dengan konsep produksi itu di faktor produksi adik-adik memasukkan biaya. Apakah biaya itu bisa menumbuhkan tanaman gitu, secara teknis bisa berpengaruh? Sebenarnya tidak, gitu ya. Kalau saya sebagai ininya dia tidak masuk ke sini, tapi dia masuk ke inefisiensi ini, faktor yang menyebabkan inefisiensi, bukan dia faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Kalau yang mempengaruhi produksi ya sudah input-inputnya yang adik-adik masukkan. Bukan memasukkan kemitraan, bukan memasukkan keikutsertaan kelompok tani, itu manajemen, itu masuk ke faktor inefisiensi seharusnya. Itu konsep yang selama ini kalau saya boleh kata ya di prodi kita terkadang masih salah konsep gitu ya. Nah, ada beberapa pendekatan ya adik-adik dalam mengukur efisiensi gitu ya. Di sini ada metode DEA tadi ya, data envelopment analysis gitu. Ini sebenarnya untuk deterministik atau non parametrik. Ada yang disebut dengan free disposal rule. Ini jarang ya kita gunakan gitu ya. Tapi ini hanya pengetahuan saja. Nah, ada stochastic frontier. Ini yang mungkin akan sering adik-adik gunakan kayak gitu. Ya. Kemudian yang terakhir ada frontier approach. Ini lebih advance lagi gitu ya. Nah, pendekatannya yang awal A dan B ini adalah non parametrik. Sedangkan yang di bawah yang ada stochastic frontier, ada frontiernya itu adalah yang parametrik adik-adik ya. Oke, mungkin saya tidak ini ya, tidak bahas yang DEA ya, mungkin karena adik-adik banyak yang menggunakan frontier dan analisis saat ini juga adalah analisis untuk frontier ya. Nah, analisis frontier ini nanti pendekatannya ekonometrik adik-adik ya. Nanti di sini sebenarnya tidak langsung fungsinya, tapi nanti ada fungsi biaya yang menghubungkan di situ ya. Tapi ini kita tidak inilah nanti. Nah, ini contoh persamaan frontiernya bagi adik-adik yang meneliti analisis frontier ya. Biasanya fungsi persamaannya seperti ini. Saya contohkan ini dari penelitian saya ya. Yaitu ini adalah fungsi produksi gitu ya. Fungsi produksi ubi jalar. Di sini ada beberapa input ya. Input yang saya gunakan ada X1, X2 sampai X5. Nah, coba perhatikan adik-adik ya. Yang saya masukkan di sini adalah variabel-variabel yang secara teknis memang mempengaruhi terhadap produksi. Contohnya luas lahan ya, bibit, pupuk anorganik kalau mau dibedakan sama yang organik ya. Atau bisa dibedakan lagi MPK berapa kayak gitu itu bisa juga ya, asal ada datanya. Kemudian pestisida, pestisida bisa dibedakan juga pestisida cair atau pestisida padat. Ya, itu bisa dibedakan. Kemudian ada tenaga kerja ya. Tenaga kerja bisa dibedakan lagi kalau memang mau variabelnya banyak. Ada tenaga kerja dalam keluarga ya, TKDK, ada yang tenaga kerja luar keluarga gitu. Ya, itu faktor-faktornya. Nah, ini adalah faktor-faktor inefisiensi teknisnya adik-adik. Jadi tidak perlu adik-adik memasukkan di sini itu faktor kemitraan, faktor penyuluhan ya. Itu kalau menurut saya bukan itu yang ada di produksi gitu ya. Nah, yang biasanya di teori ya, faktor-faktor ini tentunya akan berpengaruh positif semuanya terhadap produksi gitu ya. Itu yang harus adik-adik perhatikan. Jadi X1 sampai X5 itu tentunya tandanya harus positif. Pak, kalau negatif bagaimana? Sebenarnya secara teori tidak ini ya, tidak memungkinkan kecuali tidak signifikan, tidak apa-apa, adik-adik nggak usah dirubah.
Nah, ini yang perlu adik-adik perhatikan biasanya ya. Kalaupun dia negatif, adik-adik harus mencari kenapa bisa negatif, alasannya apa, harus ada jurnal pembandingnya. Itu biasanya kalau dalam penelitian ya. Oke, ini pendekatan DEA, mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan ya. Oke, untuk frontier ya, kalau adik-adik menganalisis frontier itu biasanya dia langsung akan ada fungsi inefisiensinya atau faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknisnya itu apa saja kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi itu apa saja gitu ya. Yang mempengaruhi inefisiensi itu adalah faktor-faktor yang bukan dari faktor produksi gitu ya. Tapi di situ bisa berasal dari faktor manajerial gitu ya atau faktor eksternal ya gitu ya. Kalau faktor eksternal itu biasanya masuk ke U bukan ke V gitu. V itu adalah inefisiensi teknisnya gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adik-adik mengklasifikasikan penguasaan tanah yang milik sendiri, sewa gitu ya, itu bisa dimasukkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi. Kemudian ada pendidikan, umur ya, pendapatan, pengalaman, penguasaan teknologi gitu ya, serta kemampuan petani ya. Itu semuanya bisa masuk ke sini, termasuk tadi adanya penyuluhan ya, dibuat dummy gitu ya. Itu masuk ke sini yang mempengaruhi efisiensi, bukan yang mempengaruhi produksi ya. Itu yang perlu saya tekankan mungkin ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Yang mempengaruhi efisiensi itu bisa dari diri petani, bisa dari manajemen ya, atau bisa faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini adik-adik ya. Ini yang mempengaruhi efisiensi, rumusnya biasanya seperti ini. Efisiensi itu biasanya saya buat Z, gitu ya. Z itu adalah yang hubungannya sama efisiensi, inefisiensi sebenarnya. Kemudian yang D ini adalah dummy. Nah, ini saya contohkan ya. Ada umur, petani, tingkat pendidikan, jumlah anggota. Ini yang mempengaruhi efisiensi adik-adik. Nah, ini akan berbeda-beda. Ini bisa positif, bisa negatif kalau yang ini ya. Kalau tadi produksi itu biasanya positif gitu ya. Kemudian ada dummy ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Ini banyak ya faktor-faktornya. Jadi adik-adik bisa ini sendiri nanti sesuai dengan kondisinya. Oke, ini kalau pakai frontier ya. Jadi nggak perlu ya, nggak perlu saya jelaskan ya. Oke, interpretasi bisa nggak ya? Oke, kalau interpretasi mungkin coba saya ada nggak ya? Sebenarnya adik-adik bisa menginikan di jurnal saya ya. Saya sudah banyak beberapa ya, bukan banyak, beberapa penelitian terkait inefisiensi teknis gitu ya. Bentar. Oke, ini sambil ini ya, sambil menunggu Mas Sohibul ya. Mas Sohibul sepertinya masih coba menghubungkan gitu ya. Oke, wait. Halo Sohibul, apakah sudah bergabung? Oke, kita coba ini ya. Nah, ini adalah salah satu penelitian saya ya dengan almarhum Prof. Rudi ya. Ini apa namanya? Terakhir kemarin baru apa namanya? Baru terbit gitu ya di Jurnal Pangan. Kalau ada diterbitkan di sini, kita bukan bayar, tapi ini malah dibayar ya. Di Jurnal Pangan ini kita dibayar 1 juta potong pajak. Nah, ini adik-adik ya. Biasanya produksi itu seperti ini. Jadi diusahakan bagaimana gitu ya. Ini tandanya itu bisa positif ya. Ini dia mempengaruhi lahan, pupuk gitu ya, dan tenaga kerja gitu ya. Nah, kalau pakai frontier nanti ada sigma square ya. Sigma square ini
nanti ada interpretasinya sendiri ya. Nah, untuk signifikansi kita lihat dari uji T-nya. Kita bandingkan dengan T-tabel ya. Nilai gamma ini menggantikan adjusted R-square kalau tidak salah. Nah, ini ya, adik-adik bisa lihat sendiri, nanti bisa dicari ya terkait jurnal saya ini. Apakah Saiful sudah bergabung, Bu? Sudah belum? Wilda, belum ya? Sepertinya belum, Pak Udin. Oke, kita tunggu aja ya. Bapak, Nah, terkait dengan materi tadi, sedikit penyampaian dari Frontier itu bisa di-share juga, Pak? PowerPoint-nya Bapak. Oke, nanti saya share. Oke, terima kasih, Pak Udin. Oke, nanti saya share ya untuk materi yang punya saya ya. Nah, sigma square itu biasanya dia untuk menginikan ya, apakah faktor itu bukan faktor secara keseluruhan model itu sudah baik gitu ya. Apakah inefisiensi itu benar-benar ada gitu ya. Sedangkan nilai gamma itu biasanya untuk menyatakan berapa persen menggantikan R square, adjusted R square ya, nilai gamma biasanya. Nah, kemudian, nah seperti ini ya adik-adik, biasanya ya, ini saya beri contoh ya, adik-adik kalau nanti menginterpretasikan variabel-variabel itu diusahakan ada jurnal pendukungnya, gitu ya. Siapa yang mendukung hasilnya sama, gitu ya. Biasanya kasih seperti itu ya. Nanti di pembahasan adik-adik juga harus seperti itu, baik yang pakai regresi mau pakai logit ya, semuanya. Kalau menulis jurnal itu bukan menulis jurnal, menulis penelitian ya, menulis artikel, baik itu skripsi. Jadi setiap membahas ini, nah adik-adik yang perlu diperhatikan karena kita model Frontier ini kita menggunakan fungsi learn tadi ya, itu adalah fungsi Cobb-Douglas. Saya ingatkan lagi itu fungsi Cobb-Douglas. Tapi metode analisisnya pakai Frontier ya. Itu Frontier itu bukan modelnya. Jadi Cobb-Douglas dengan ini MLE sebenarnya ya. Setelah Frontier itu metode estimasinya pakai MLE atau maximum likelihood estimation. Nah, ini kan pakai learn ya. Kenapa kok pakai learn ini langsung bisa diinterpretasikan sebagai elastisitas gitu? Karena dengan fungsi Cobb-Douglas itu sebenarnya kita sudah bisa menginterpretasikan B atau koefisien ini sebagai koefisiennya atau sebagai nilai elastisitasnya, sehingga adik-adik dalam menginterpretasikan model yang seperti ini fungsi produksi itu satuannya persen ya, itu yang perlu adik-adik perhatikan. Jadi di sini saya contohkan nih punya saya ya, variabel benih itu berpengaruh positif ya dan nyata gitu ya. Seharusnya ini saya tambahkan ini, tenaga kerja memiliki nilai elastisitas yang relatif kecil ya di sini. Nah ini elastisitas itu bagaimana jika terjadi kenaikan tenaga kerja sebanyak 1%, berarti produksinya meningkat sebanyak 0,13% kan kayak gitu. Itu terkait interpretasi ya. Nah dijelaskan juga kenapa kok bisa positif gitu. Itu ditambahi dengan alasan-alasan yang ada di yang adik-adik temui selama penelitian gitu ya. Nah, ini saya juga membedakan antara perbedaan produktivitas ya. Kalau adik-adik membandingkan dua kondisi ya. Ini saya membedakan yang memiliki kartu tani dengan yang tidak. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang mempengaruhi inefisiensi ya. Nah, ini ada positif, ada negatif gitu ya. Nggak selalu positif, ini tergantung kondisinya ya. Nah, kemudian nanti biasanya saya presentasikan tingkat efisiensi teknisnya itu, yang efisien itu berapa, yang tidak efisien itu berapa, kayak gitu. Ini bisa diklasifikasikan seperti ini. Nah, untuk interpretasi faktor-faktornya, biasanya ini jumlah anggota keluarga itu berpengaruh negatif ya terhadap inefisiensi. Berarti semakin banyak anggota keluarganya itu cenderung mengurangi inefisiensi. Jadi yang kita interpretasikan adalah inefisiensinya. Mengurangi inefisiensi. Berarti kalau mengurangi inefisiensi berarti dia semakin efisien tentunya gitu ya. Jadi itu yang perlu adik-adik hati-hati dalam menginterpretasikan. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, kategori dikatakan efisien itu beda-beda setiap rujukannya. Ada yang merujuk itu 0,7 sudah dikatakan efisien. Ada juga yang 0,8. Nah, tergantung siapa yang adik-adik rujuk di situ. Seingat saya yang bukunya Coeli gitu ya, itu ada di situ menyebutkan bahwa dikatakan efisien itu jika nilai efisiensi teknisnya itu 0,7.
Tapi adik-adik silakan lihat lagi ya dengan bukti-bukti penelitian-penelitian yang sebelumnya. Itu seperti itu. Ya, mungkin itu ya kalau secara teori yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin sambil menunggu Mas Sohibul, adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Oh ya, Lili mau bertanya. Silakan Lili. Ya, silakan Lili. Mau nanya apa? Ya, sebelumnya suara saya terdengar apa enggak, Pak? Ya, terdengar walaupun agak sayup-sayup. Iya. Saya mau bertanya. Untuk analisis stokastik Gandian ini kan kalau misalnya kita mau tahu apakah dia efisien atau tidak, itu kan yang dipakai adalah inputnya, Pak. Apanya? Tetapi inputnya, input produksinya. Nah, tetapi ketika kita mau mencari faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi itu kenapa kok malah dalam aspek manajemennya? Apakah itu masih bisa disebut relevan, Pak? Saya agak bingung di situnya. Oh, oke. Oke ya. Oke, bisa langsung saya jawab ya, Wilda, atau bagaimana? Ini ada pertanyaan lagi atau dijawab terlebih dahulu nih Pak Udin? Oke, saya jawab dulu aja. Baik. Gimana Pak Udin? Oke ya. Jadi gini, apa namanya, Lili ya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, karena konsep produksi itu, fungsi produksi itu adalah faktor yang mempengaruhi itu adalah yang berhubungan dengan secara teknis. Secara teknis tentunya adalah input-inputnya yang berpengaruh secara teknis terhadap, atau secara fisik ya, teknis itu secara fisik adik-adik ya. Jadi yang berpengaruh secara fisik terhadap input itu ya tentu saja adalah terhadap output itu ya input gitu ya. Kalau tidak ada inputnya, apakah bisa tumbuh itu kan nggak mungkin. Nah, makanya yang kita analisis untuk fungsi produksi itu adalah inputnya, bukan manajerialnya. Nah, tapi kalau penyebab ketidakefisienan itu bukan input, ya. Kalau input itu yang berpengaruh secara fisik saja, gitu. Tapi kalau tidak efisien itu bisa disebabkan oleh faktor manusianya, gitu ya. Atau di luar tanamannya tentunya, kayak gitu Lili. Jadi makanya faktor inefisiensi itu yang kita masukkan tentunya di situ adalah ya faktor-faktor manajerial gitu ya, bisa dari petaninya, umurnya, pendidikannya kayak gitu ya. Kemudian yang berasal dari luar itu juga ya, seperti adanya penyuluhan gitu ya, kondisi lahannya. Kondisi lahan ini bukan luas lahannya ya, tapi kondisinya. Misalnya beririgasi teknis atau dia tak ada hujan kayak gitu-gitu. Ya, itu bisa dimasukkan sebagai faktor yang menyebabkan inefisiensi, bukan yang berpengaruh terhadap produksi. Jadi kayak gitu sebenarnya konsepnya Lili. Masih bingung Lili? Sudah cukup, Pak. Tapi mau tanya lagi. Ya, gimana moderator? Boleh? Ya, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Ini biar Lili tidak tersesat gitu. Ya, silakan Lili. Ya, terima kasih. Kemudian Pak, kalau misalnya kita menggunakan model efek efisiensi, itu kan apakah itu juga perlu dicek kembali menggunakan itu Mbak, asumsi klasik itu Mbak? Oke, ya. Bagaimana Pak Udin? Oke, pertanyaannya terkait dengan itu Pak Udin, Pak uji asumsi klasik nggih. Oke. Yang asumsi klasik itu bukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensinya, tetapi lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi produksinya, Lili. Karena yang menggunakan regresi secara OLS itu adalah yang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, bukan yang mempengaruhi inefisiensi. Sehingga kecuali Lili menganalisis dengan yang berbeda ya. Kan ada tuh yang menganalisis dengan Tobit kayak gitu ya, faktor inefisiensinya. Itu ada yang menganalisis secara terpisah. Baru kalau secara terpisah seperti itu, baru Lili itu menggunakan uji asumsi klasik tersendiri untuk faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensinya. Tapi kalau secara keseluruhan, biasanya yang dianalisis asumsi klasiknya atau Gauss-Markov ya sebenarnya itu, asumsi Gauss-Markov ya, bukan, saya tidak menyebutnya asumsi klasik ya. Asumsi Gauss-Markov itu ya itu, lebih kepada faktor yang mempengaruhi produksinya Lili. Karena itu yang diestimasi dengan MLE, yang diestimasi dengan OLS. Nah, itu yang membutuhkan
asumsi Gauss-Markov atau asumsi klasik biasa adik-adik menyebutkannya. Kayak gitu, Lili. Oke, bagaimana Lili? Apakah sudah cukup atau masih ingin bertanya lagi? Iya, masih mau bertanya lagi. Bagaimana Pak Udin? Dilanjutkan atau? Ya, monggo. Ya, Gimana? silakan Lili. Kasihan nih, Teguh ini masih ini. Ya sudah, silakan dulu, Lili. Iya Pak, jadi saya mau tanya lagi. Jadi untuk pengambilan hipotesisnya kalau misal yang buat inefisiensi itu bagaimana Pak? Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi itu? Yang mempengaruhi inefisiensi hipotesisnya. Oke, wait. Saya share screen lagi ya. Hipotesisnya seperti ini. Kalau saya buat hipotesis yang ini ya, lebih mudah ya. Saya biasanya lebih kepada positif negatif aja. Nah, kemudian untuk faktor dia berpengaruh nyata atau tidaknya, tentunya kita lihat dari nilai. Bentar. Ada T-rasionya juga, Lili, di situ. Jadi untuk signifikansinya kita lihat dari T-rasionya ya. Kalau T-rasio ini kan uji T-nya, nilai T hitungnya. Kita bandingkan dengan T-tabel kalau yang ini. Nah, biasanya hipotesis itu ada dua ya. Yang pertama itu terkait ini signifikan atau tidaknya, kemudian yang kedua itu terkait positif negatif. Kalau saya hipotesisnya biasanya seperti ini saja. Oke. Seperti ini, Lili. Jadi ya, misal faktor yang pertama dia positif atau negatif kayak gitu. Yang kedua positif atau negatif gitu. Ini kan negatif loh yang ini ya. Yang ini aja positif gitu. Disesuaikan nanti sesuai teori dan juga sesuai dengan apa ya, kondisi penelitian yang ada gitu ya. Misal nih coba deh kalau semakin tinggi pendidikan kira-kira efisiensinya menurun atau naik gitu. Naik Pak harusnya. Inefisiensi loh ya, kita yang interpretasi bukan efisiensinya. Menurunkan efisiensi atau menaikkan? Menurunkan kan? Menurunkan ya. Ya, kalau menurunkan berarti pendidikan itu berpengaruh negatif kayak gitu. Ya. Kemudian jumlah anggota keluarga. Kalau semakin banyak tenaga kerja dalam keluarganya, kira-kira semakin efisien nggak di situ? Atau mengurangi inefisiensi atau menaikkan inefisiensi? Mengurangi inefisiensi kan? Berarti ya mengurangi. Jadi negatif di situ. Kayak gitu. Nah, kalau umur yang adik-adik harus hati-hati ya. Umur itu tentunya harapan kita positif karena semakin tua akan meningkatkan inefisiensi. Ya, jadi positif pengaruh umur itu biasanya. Jadi kayak gitu Lili dalam hipotesisnya. Oke, baik Pak Udin. Berarti tidak perlu diberikan hak 0 diterima atau hak 0 ditolak seperti itu Pak? Bukan lebih kepada seperti itu, tapi lebih kepada positif negatifnya aja kalau hipotesis di situnya ya, di faktor-faktornya. Kecuali kamu uji T sama uji F-nya, baru ada H0, H1-nya kayak gitu. Dan kalau misal diberi hipotesis seperti itu, berarti harus melakukan pengujian dengan metode analisis yang lain. Pada dasarnya kalau pakai Frontier itu sudah ada, Lili. Tadi di jurnal saya itu ada kan ya, langsung hasilnya itu sama uji T-nya. Ini kan, ya. Jadi dia sudah satu paket gitu, jadi dia langsung keluar iniannya juga. Ya? Halo, Lili? Ini ya? Pak Udin. Ya, sudah jelas. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Lili atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Mas Teguh Safawi. Ini mau tadi raise hand ya Pak ya, tapi masih belum ada celah dari Lili nanti terkait dengan pertanyaan Lili. Jadi sekarang silakan Mas Teguh Safawi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Safawi. Saya merupakan mahasiswa agribisnis dari Universitas Trunjaya Madura. Di sini saya ingin bertanya Pak, terkait dengan analisis efisiensi teknis. Apakah di analisis efisiensi teknis ini boleh menggunakan variabel modal, di mana variabel modal ini
meliputi terkait dengan nilai taksiran peralatan yang digunakan dan juga biaya tenaga kerja yang digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab mungkin Pak Udin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Teguh. Boleh saja kalau faktor inefisiensinya yang dimasukkan faktor modal, bukan ke produksinya ya Mas Teguh. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa faktor-faktor yang di luar input itu masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi. Bisa jadi nanti di sana Mas Teguh masukkan faktor modal gitu ya, bisa taksiran biaya gitu atau investasi gitu ya, di situ boleh memasukkan faktor-faktor terkait modal. Tapi di situ yang saya tekankan adalah di faktor yang mempengaruhi inefisiensinya gitu ya, bukan di faktor yang mempengaruhi produksinya. Kayak gitu Mas Teguh. Oke, bagaimana Mas Teguh? Apakah ada yang ingin masih mengganjal atau ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Teguh. Ini ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan pemahaman yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Pak Udin. Mungkin ada yang masih bingung terkait analisis frontier ini atau analisis efisiensi nggak Pak? Perbedaan antara faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan inefisiensi gitu. Moderator izin bertanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya mohon izin bertanya kepada Pak Udin, apakah bisa Pak untuk faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis itu apabila lebih banyak variabel dummy-nya dibandingkan dengan variabel Z-nya? Misalnya variabel Z-nya itu hanya satu, apa model itu dapat dikatakan model yang baik Pak? Terima kasih. Model apanya satu? Untuk variabel Z-nya itu hanya ada satu, Pak, sedangkan dummy-nya itu sampai 5. Oke. Oke, mungkin langsung dijawab, Pak Udin. Oke, terima kasih Jessica. Saya pernah ketika saya penelitian dulu ya dengan dosen saya pernah diperingatkan seperti ini. Kalau kamu meletakkan di situ ada beberapa variabel dummy, usahakan di situ variabel rasionya itu juga seimbang. Jadi kalau bisa Jessica, jangan sampai terlalu banyak dummy-nya. Ya, kalau bisa dibuat seimbang di situ ya. Kalau memang dummy-nya ada 3, ya variabel yang terkait rasio ada 3 gitu. Begitupun dengan sebaliknya. Kalau sebaliknya nggak apa-apa. Kalau rasionya lebih banyak, itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau dummy-nya yang lebih banyak, itu sebenarnya disarankan untuk lebih baik itu jumlahnya seimbang. Jangan sampai terlalu banyak. Itu dulu saya ketika kuliah dibilangi seperti itu kalau terkait analisis efisiensi ataupun produksi yang yang hubungannya terkait variabel dummy-nya lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi diusahakan seimbang minimal ya. Itu jawaban saya, Jessica. Oke. Terima kasih Pak Udin. Bagaimana Jessica? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih Pak Udin atas jawabannya. Oke. Terima kasih Pak Udin. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Udin saya sedikit menanggapi juga terkait dengan jawaban dari Pak Udin tadi. Apabila itu terjadi pada model estimasi yang lain, Bapak. Ya. Maksud saya selain di efisiensi teknis ini, itu bagaimana, Nggih? Gini, pada prinsipnya ya, kalau kita menggunakan sebuah model, ya, kalau terlalu banyak variabel dummy-nya, itu akan berpengaruh terhadap nilai adjusted R-square-nya maupun berpengaruh terhadap signifikansinya nanti UJT-nya, kayak gitu. Makanya dulu saya pernah menanyakan itu ya, dan sampai saat ini saya masih ingat dari dosen pembimbing saya itu menjawab seperti itu. Memang kalau kita menggunakan variabel dummy dengan rasio, ya minimal harus seimbang kayak gitu ya, karena nanti itu akan sangat berpengaruh terhadap R-square atau koefisien determinasi dan juga terhadap signifikansinya kayak gitu. Terlalu banyak dummy itu akan merusak model itu sendiri kayak gitu. Waktu itu saya diinikan ya. Jadi di model apapun ya, bukan hanya efisiensi ataupun model lainnya, itu juga seperti itu seharusnya. Lebih banyak mungkin lebih banyak kepada variabel yang punya nilai sifat rasio gitu ya.
Oke, nggih, Pak Udin. Terima kasih atas sarannya nggih, Bapak. Nah, ini juga mungkin salah satu pemahaman baru bagi kita ya yang di sini sedang menjalankan skripsi tentunya. Banyak yang oh ini pakai variabel dummy nih, dikit-dikit didamikan gitu kan, Pak. Nilainya nggak tentu, kita damikan aja gitu. Jadi dari Pak Udin tadi mungkin nantinya akan berdampak pada signifikansinya gitu, Pak. Ya, signifikansi dan adjusted R-square-nya juga akan Adjusted mempengaruhi. R-square-nya juga mempengaruhi. Baik, terima kasih dari Pak Udin dan juga teman-teman yang telah bertanya tadi. Bagaimana Bapak ini selanjutnya kita masuk langsung ke tutorial atau? Ya, mungkin bisa langsung dilanjut ke Mas ini ya, Sohibul ya, karena Mas Sohibul sudah bergabung kembali. Oke, terima kasih Pak Udin atas penyampaian materi dan sedikit diskusi dengan kita semua. Baik, ini karena sudah Mas Sohibul sudah bergabung. Halo Mas Sohibul. Iya, Wilda. Oke, Mas Sohibul sudah bisa melakukan tutorial, nggih? Iya, tadi mohon maaf ada technical difficulties ya. Oke. Oke. It's okay, Mas Sohibul. Yang penting kita bisa dilihat share screen-nya ya dan cukup jelas dalam menjelaskan tutorialnya nanti. Oke, terima kasih Mas Sohibul. Bisa saya kembalikan ke Mas Sohibul, nggih? Iya. Oke, saya screen seperti biasa ya. Tadi mungkin sebagian besar sudah sudah ada tanya jawab dengan Pak Udin, jadi mungkin saya skip. Sekarang ini analisis Frontier menggunakan RStudio ya. Sebenarnya Frontier itu tidak harus menggunakan RStudio, ada software yang hitam-hitam itu keluarannya Frontier juga. Kita mulai dari efisiensi dulu. Apa itu efisiensi ya? Efisiensi itu sebagai kombinasi antara faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan output yang optimal. Jadi kombinasi yang seperti apa agar outputnya itu optimal. Efisiensi juga yang ada yang diartikan juga efisiensi maksimum itu kombinasi faktor produksi yang sulit untuk diubah dan tidak terjadi penurunan jumlah output yang dihasilkan. Jadi kombinasinya itu sudah pas, kemudian outputnya juga harus tinggi. Nah, itu juga kita bisa sebut sebagai efisiensi yang maksimum. Tentu petani atau perusahaan pasti tujuannya yang ini, efisiensi maksimum ini. Selanjutnya efisiensi teknis. Jadi efisiensi itu banyak kategorinya, ada efisiensi ekonomis, efisiensi alokatif, dan juga efisiensi yang sekarang ya, efisiensi teknis. Efisiensi teknis ini merupakan konsep tentang kombinasi input yang produktif. Jadi seperti definisi yang tadi, efisiensi teknis itu akan membahas kombinasi input untuk menghasilkan produk yang optimal atau output yang optimal. Indikator efisiensi teknis itu ini, jadi mampu mengatur kombinasi input yang dapat mengoptimalkan output. Jadi konsepnya sederhana, hanya mengkombinasikan input untuk menghasilkan output yang optimal. Ini sama juga. Nah, masalah yang selanjutnya adalah bagaimana mengukur efisiensi teknis itu sendiri, karena berkaitan dengan kombinasi input dan menghasilkan output ya. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Suatu perusahaan atau suatu usaha tani itu dikatakan efisien secara teknis. Di sini menurut Khai dan Yabe, ini jurnal ya, ada dua kerangka analisis yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi teknis. Yang pertama adalah kerangka ekonometrik seperti Frontier. Sebenarnya tidak harus Frontier, ada juga yang DEA ya, Data Envelopment Analysis, kemudian PFP dan lain-lain. Yang kedua ada kerangka matematis seperti program linear. Mungkin teman-teman sudah di perkuliahan sudah ada simplex atau ya program linear ya. Itu termasuk dalam kerangka matematis yang artinya tidak mengikutkan atau mengikut sertakan faktor random. Kalau yang ekonometrik ini nanti ada faktor randomnya, ada faktor acaknya. Kalau kerangka matematis itu tidak. Jadi modelnya datar-datar saja. Oke, analisis Frontier sekarang. Frontier itu atau nama lengkapnya itu Stochastic Production Frontier ya. Jadi Frontier yang kita kenal itu memang namanya Frontier, tapi nama aslinya itu yang resminya yaitu Stochastic Production Frontier.
Intinya adalah mengestimasi fungsi pembatas di sini untuk menentukan tingkat efisiensi suatu perusahaan atau usaha tani. Jadi inti dari frontier itu sendiri hanya mengestimasi fungsi pembatas saja, itu saja sebenarnya. Jadi tidak rumit ya, hanya mengestimasi fungsi pembatas saja. Kemudian nomor 2 atau setelahnya itu analisis frontier itu bersifat stokastik dan mengikuti kerangka ekonometrik seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 2 kerangka analisis, yang pertama bersifat ekonometrik, yang kedua bersifat matematis. Stochastic frontier itu masuk ke dalam kerangka ekonometrik, jadi dia harus dan wajib mengikuti sertakan variabel random atau acak di dalam sebuah model. Gitu. Ini adalah ilustrasi sederhana dari efisiensi teknis ya, bagaimana cara kerja frontier itu dari Petesis 1992. Jadi yang kita estimasi menggunakan frontier, tugas frontier itu hanyalah mengestimasi garis ini. Nah, ya sementara ini adalah observasi produksi ya, jadi outputnya Y yang ini, kemudian X-nya itu inputnya. Jadi outputnya itu di bawah dari pembatas ini. Nah, jadi frontier itu akan mengestimasi garis pembatas ini. Garis ini bukan hanya menggambar garis, tapi persamaan nanti ya, persamaan ekonometrik nanti yang akan kita gunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat efisiensi yang dicapai oleh perusahaan yang ke berapa begitu ya. Di sini inputnya sama, inputnya X, tapi nanti observasinya ini berdasarkan perusahaan-perusahaan yang berbeda. Misalnya di sini ada, kita ambil contoh X ya di sini ya. Kemudian dia outputnya hanya segini. Jadi Y-nya segini. Nah, itu berapa persen dia capaiannya? Dilihat dari pembatas ini. Nah, itu adalah cara kerja atau prinsip dasar dari efisiensi teknis. Jadi efisiensi teknisnya itu Y per Y ini, Y bintang ini ya. Jadi berapa yang diperoleh dibandingkan dengan pembatas frontier yang sudah diestimasi tadi menggunakan frontier ya. Oke, mungkin itu saja materinya karena tadi sudah oleh Bapak Udin sudah jelaskannya, juga ada sesi tanya jawab. Jadi sekarang kita langsung menuju ke tutorialnya ya. Oke. Di sini saya sudah mendownload yang pertama frontier yang asli ya, frontier yang keluarannya dari kalau nggak salah Timothy siapa gitu ya yang bikin aplikasi ini. Jadi ini di-download di internet sudah banyak kok. Jadi hasil downloadannya berupa zip seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada file-filenya, jadi isinya dari front part 1 atau aplikasi frontier itu seperti ini. Ini perlu diekstrak ke folder yang baru dan saya sudah mengekstraknya di sini. Nah, isinya ya. Cara kerja frontier atau tutorialnya ya di aplikasi dengan ekstraksinya exe ini aja. Jadi klik 2 kali di sini. Nah, di sini ada 2 alternatif kalau ingin menggunakan software ini. Yang pertama menggunakan instruction file, atau instruction file itu ini EG1ENS ini. Ini namanya instruction file. Jadi kita atur dulu perintahnya, kemudian langsung dieksekusi begitu. Jadi kita tidak instruction file seperti ini, jadi kita harus pastikan dulu jumlah datanya berapa, kemudian number of periods-nya berapa, kemudian regressor variables-nya atau variable dependennya berapa. Kalau pakai variable inefisiensi teknis harus diisi juga berapa, Z-nya ada berapa. Setelah itu disimpan, kemudian kita tuliskan di sini nama instruction file-nya. Misalnya di situ EG1, ini contoh aja ya, ins.txt. Nah, ketika ini sudah, ini di F dulu ya, use instruction file, jadi F dulu, kemudian nah ini baru file name-nya. File name-nya harus samakan dengan ini, jadi EG1 ins.txt. Ketika saya
tekan enter ini akan menutup, kemudian outputnya harusnya itu keluar begitu. Tapi hari ini kita tidak membahas software Frontier ini, kita membahas analisis Frontier di RStudio. Oke. Sama seperti acara-acara sebelumnya ya, jadi harus membuat folder yang baru dulu, terserah di mana direktorinya. Jadi klik kanan, kemudian seperti biasa ya, new folder. Saya beri nama Frontier, Frontier coba. Nah, kemudian buka RStudio-nya. Kemudian di project ini new project, existing directory karena tadi sudah foldernya sudah kita buat terlebih dahulu. Jadi kita pilih existing directory. Kalau new directory nanti dia bikin folder lagi. Jadi pilih yang existing directory. Arahkan ke folder yang tadi sudah dibuat. Di sini Frontier coba ya, tadi yang sudah dibuat, kemudian open, create project. Nanti RStudio-nya akan merefresh sebentar, kemudian ya switching to project Frontier coba. Nanti setelah refresh, baru kita bisa tambahkan script. Oke. Data yang kita gunakan di sini, saya sudah menyimpan datanya di GitHub, jadi nanti tinggal kita akses saja langsung dari GitHub. Datanya adalah, sebentar. Yang ini, dataset Frontier. Nah, datasetnya simpel saja, jadi di sini ada produksi, bibit, tenaga kerja, dan obat. Jadi hanya 3 faktor produksi, dan ya hanya 3 faktor produksi. Kemudian sisanya ini adalah faktor inefisiensi teknis ya, faktor-faktor yang memenuhi efisiensi teknis. Jadi ini nanti dibuat model tersendiri nanti ini. Oke, scriptnya ada di sini. Kita ganti ke raw. Kemudian, oh ya sebentar. Nah, setelah ini siap di Frontier coba ini, jadi proyeknya sudah baru. Sekarang kita tambahkan file script. Caranya bisa diklik file, new file, kemudian script, atau di sini script gitu ya. Nah, sudah ada untitled one, jadi kita harus simpan dulu supaya tetap supaya tidak hilang ya, karena takut padam atau semacamnya. Kita tuliskan di sini atau simpan file scriptnya dengan nama script Frontier. Jangan lupa ekstensinya .r ya. Ini jangan lupa .r. Ya, otomatis akan tersimpan di folder yang sudah kita buat tadi. Klik save. Setelah ini siap, barulah kita bisa mengcopy paste scriptnya yang ada di sini. Oke. Salin, kemudian paste yang di sini ya. Oke, sudah siap. Kemudian di save all. Sebelum melakukan analisis ini, teman-teman harus menginstal package yang namanya ini, Frontier. Jadi install dulu package-nya dengan cara klik tab packages ini, kemudian install. Setelah itu cari atau ketikkan aja Frontier gitu. Ya, kemudian install. Tapi saya sudah menginstal, jadi tidak perlu instalasi lagi. Oke, klik cancel. Dan jangan lupa untuk ini juga. Nah, package yang kemarin ya, ggplot2 sama dvlir. Kalau teman-teman yang sudah ikut dari kemarin mungkin sudah paham ini. Package ggplot dan dvlir. Oke, kita running satu persatu. Yang nomor 2 ini instalasinya ya, sudah saya jelaskan tadi. Bisa klik run kemudian menginstal Frontier atau melalui yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kita lompat ke baris kelima untuk mengaktifkan package Frontier ya. Klik running. Oke. Nah. Ya, kalau ada tanda seperti ini berarti dia sudah sukses. Artinya package-nya sudah diaktifkan. Tapi kalau di sini ada tulisan error atau semacamnya, itu berarti package-nya masih belum terinstall atau instalasinya yang agak kurang ya.
Lanjut ke baris ke-8, kita ambil dataset frontier melalui perintah read.csv. Jadi dataset yang tadi di GitHub ini, kita akan panggil atau kita akan retrieve langsung ke frontier, langsung ke RStudio. Jadi nggak perlu kita punya filenya, jadi kita hanya tinggal running saja. Kemudian dia secara otomatis akan tampil di environment ini. Nah, dataset frontier. Kalau kita klik di ini, di view ini ada icon tabel seperti ini. Kalau kita klik, nanti dia akan tampil di sebelah sini. Sama persis dengan dataset yang ada di GitHub ya. Oke, datasetnya sudah berhasil kita retrieve. Selanjutnya kita bisa lanjut ke analisisnya. Baris ke-11 ini summary dataset frontier. Jadi kalau teman-teman ingin melihat tentang rata-ratanya ya, kemudian median, kuantil 1, 2 dan ya yang itu ya. Artinya deskriptif statistiknya kita bisa tampilkan melalui komen ini, perintah summary dataset frontier. Klik run. Nah, sudah terlihat ya. Produksi minimalnya ada 400. Produksi itu satuannya kilo ya, yang ini kilo, kemudian ini HKP, obatnya ini liter kalau nggak salah. Pendidikannya ini bukan kategorial, ini adalah tahun, 15 tahun. JAK itu jumlah anggota keluarga, satuannya orang. Jadi dalam satu keluarga yang ditanggung oleh petani itu berapa orang? Tidak termasuk dirinya, jadi 4. Misalnya di sini 4 ya, berarti ada 4 orang yang ditanggung oleh petaninya. Kemudian pengalaman itu satuannya tahun. Di sini nggak ada variable dummy. Mungkin yang ditanyakan oleh tadi siapa? Jessica, tidak bisa saya tampilkan di sini karena saya tidak mengikut sertakan variable dummy. Oke, kembali lagi summary dataset frontier, nanti akan dijelaskan deskriptif statistiknya, minimalnya 400 kilo ya. First quantile ini kuartil pertama 2000, mediannya itu ya nilai tengahnya ya. Kemudian rata-ratanya hampir 3 ton, maksimalnya 10 ton. Oke, berlaku juga untuk deskriptif statistik untuk variabel atau kolom-kolom yang lain. Oke, kita lanjut ke inti dari analisis frontier ini, yaitu mengestimasi ya. Di sini persamaannya, jadi notasinya agak berbeda dengan yang kemarin. Kalau regresi linear berganda itu kita hanya perlu LM begitu saja, linear models ya. Linear models, kemudian buka kurung, habis itu isikan modelnya apa, kemudian datanya apa, begitu. Kalau di sini frontier, kita pakai library frontier, itu kata kuncinya sekarang SFA ya. Jadi ini SFA atau model frontier yang akan kita gunakan itu kita simpan ke dalam satu objek yang bernama SFA1. Nah, gitu ya. Isi dari model SFA atau frontier itu, yang pertama jelas Y-nya atau produksinya ya, harus di-log-kan dulu karena di sini tidak di-log ya. Jadi harus di-log dulu untuk faktor produksi karena mengikuti fungsi COP12 ya. Jadi harus di-log-kan dulu. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan log di sini, jadi di sini nggak perlu di script ini tidak perlu ditambahkan log lagi karena nilainya sudah berubah ke dalam log di sini. Tapi kalau belum berubah ke dalam atau ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, itu harus kita tambahkan log dulu. Log produksi, tanda tilde ini, tanda ya seperti garis sama dengan ini, artinya ya sama dengan ya. Artinya produksi itu ditentukan oleh log bibit, kemudian log tenaga kerja, dan log obat. Begitu. Ini SFA 1. Data yang digunakan adalah dataset frontier. Ya, nama datasetnya harus dicantumkan terlebih dahulu ya. Nanti kalau ini nggak ada atau data sama dengannya ini nggak diisi, itu nanti modelnya nggak jadi nanti karena data yang dipakai itu apa kan begitu. Kita running dulu baris ke-14. Oke, sudah masuk ke dalam environment ya. Jadi kalau sukses atau sudah berhasil diestimasi, dia akan tampil di tab environment yang ada di sebelah kiri bawah ini.
Nah, kalau ingin menampilkan hasil estimasi, sebentar saya clear dulu. Kita bisa running baris ke-17, summary SFA 1 kita running ya. Nah, inilah hasil estimasi dari model SFA 1 yang sudah kita logkan dan mengikuti fungsi COP12 di sini. Menggunakan maksimum likelihood ya. Kalau tadi Pak Udin ada uji T, kalau di RStudio sudah ada tandanya tersendiri. Mirip seperti yang kemarin di regresi linear ya. Jadi bintang 3 ini artinya rentang signifikasi antara ini ya. Ya, kalau bintangnya 2 itu kisaran 1%. Kemudian bintangnya 1 yang ini contohnya ya. Untuk log TK ini dia antara 1% hingga 5% taraf nyatanya. Oke. Kemudian yang paling penting di sini itu sigma square-nya, ini signifikan artinya faktor inefisiensinya berpengaruh nyata. Kemudian gamanya juga 0,902440, artinya sekitar 90% itu dipengaruhi oleh faktor inefisiensi teknis. Nah, di manakah faktor inefisiensi teknis itu? Nanti kita akan bahas ke ini SFA 2 ini. Nanti akan kita estimasi lagi menggunakan nama model yang berbeda, namanya SFA 2. Kemudian di sini juga ditampilkan jumlah data yang dimasukkan atau dianalisis itu sebanyak 60. Total number of observations ada 60, ada 60. Kemudian mean efficiency, artinya rata-rata efisiensi teknis berdasarkan model ini itu 0,59, atau kalau kita persenkan menjadi 59%, sekitar 60% lah nanti. Oke, yang baris ke-18 ini hasil estimasi menggunakan MLI. Kalau ingin lihat hasil OLS-nya itu bisa kita running baris ke-18 ini. Klik running. Ya, jadi yang ini yang bawah ini ya. Ini menggunakan OLS. Kalau teman-teman ingin melihat hasil estimasi menggunakan OLS bisa running ini perintah ini. Kemudian yang 19 itu kalau kita ingin lihat efisiensi untuk tiap firms atau usaha tani. Kita running baris ke-19, tapi kita bersihkan dulu ya, biar tidak. Nah, run. Nah, ada 60 tadi ya, ada 60 observasi, maka efisiensi teknisnya atau indeks efisiensi teknisnya per usaha tani juga harus berjumlah 60. Ya, ada 60 di sini. Jadi tadi itu yang main technical efficiency itu hasil rata-rata dari ini, dari indeks efisiensi teknis ini. Oke. Kita lanjut ke SFA 2, itu ketika faktor inefisiensi teknisnya kita masukkan ke dalam model. Yang pertama tadi kan SFA 1 tanpa faktor inefisiensi teknis. Kalau sekarang kita masukkan faktor inefisiensi teknis yang berupa pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman, dan pengalaman ya. Sama sintaknya, hanya ketambahan ini, tanda ini. Jadi setelah ini kan langsung data ya. Jadi setelah modelnya itu ditulis, kemudian langsung kita arahkan data yang digunakan itu apa. Tapi kalau di sini, ketika faktor efisiensi teknisnya dimasukkan, itu ketambahan ini namanya kalau bahasa Inggrisnya pipe ya, itu ada di atasnya tombol enter itu. Nanti di shift terus tekan itu. Kemudian tambahkan faktor efisiensi teknisnya, ada pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pengalaman. Datasetnya sama, jadi data itu sama dengan dataset frontier karena dataset yang digunakan sama seperti yang tadi. Nah, begitu. Dan masih dalam satu dataset maksudnya. Kita running. Oke, SFA 2 sudah ada di sini. Kita lihat summary-nya. Oke.
Bedanya dengan yang tadi kan hanya 3 ini aja ya. Jadi 3 faktor produksi saja. Sekarang sudah ketambahan pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pengalaman. Nilai sigma square-nya juga berubah ya dari yang tadi, tapi tetap signifikan ini. Jadi faktor inefisiensi teknisnya masih berpengaruh terhadap model frontier-nya begitu. Kemudian observasinya sama seperti tadi 60, dan main technical efisiensinya sudah agak berkurang sekarang. Kalau tadi itu 59%, 0,59, sekarang menjadi 0,54 dan seterusnya, atau 54%. Nah, oke. Kemudian kalau kita ingin lihat efisiensi atau indeks efisiensi dari model yang kedua, model yang sudah ada faktor efisiensi teknisnya, kita bisa running sama seperti yang tadi, efisiensi kemudian nama modelnya ya. Klik running di baris ke-27 ini, kemudian run. Nah, pasti ini berbeda dengan yang tadi ya, dengan SFA1, karena faktor efisiensi teknisnya sudah masuk untuk yang SFA2 ini. Begitu. Ini juga saya tambahkan, sebenarnya ini opsional ya, kalau teman-teman ingin membuat visualisasi indeks efisiensi teknis, itu bisa langsung di running seperti ini. Nanti akan jadi grafik yang menunjukkan produksi aktual dan potensial gitu. Mungkin saya ada contohnya. Nah, ini adalah contoh visualisasi yang menggunakan ggplot ya. Tadi pada baris ke ini di RStudio, baris-baris yang terakhir ini, yang ini membuat visualisasi indeks efisiensi teknis. Karena sifatnya opsional, jadi saya tidak lakukan tutorialnya karena sifatnya juga opsional. Tapi hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi ini petani ya, sumbu X-nya petani, kemudian efisiensi teknisnya itu sampai maksimal kan 100%. Nah, di sini kan capaian untuk setiap petani kan beda-beda ya. Jadi efisiensi teknis yang 60 tadi itu, nah yang ini daftar indeks efisiensi teknis untuk masing-masing petani yang jumlahnya 60 itu kan beda-beda. Kalau kita visualisasikan atau kita masukkan ke dalam skripsi, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi yang biru ini adalah technical efisiensinya, kemudian yang merah itu potential output-nya. Jadi kalau di sini misalnya ya, petani nomor 53 ini contohnya ya, dia capaiannya 59,67 atau 59%. Itu kan masih ada sisa sekitar 30 atau 41% yang bisa ditingkatkan melalui kombinasi faktor produksi yang sedang digunakan begitu. Jadi inti dari ini itu sebenarnya memperlihatkan bagaimana capaian efisiensi teknis untuk masing-masing petani begitu. Kalau kita jelaskan satu-satu menggunakan kata-kata kan agak lama ya, satu-satu begitu. Tapi kalau sudah dalam bentuk visualisasi seperti ini, itu kan pembaca atau audien kan sudah paham. Oh, jadi capaiannya sekian, kemudian yang kurang atau efisiensinya yang masih perlu ditingkatkan itu kan sudah jelas seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke Wildah. Oke. Baik, terima kasih Mas Sohibul. Ini mungkin ya terkait dengan tadi Mas yang SFA1 sama SFA2 itu perbedaannya di mana ya Mas? Maksudnya SFA1 ini artinya dia itu yang faktor yang mempengaruhi efisiensi,
Terus yang SFA 2 itu yang inefisiensi atau bagaimana? Karena tadi Wilda sedikit miss di sana. Halo Mas Sohibul. Ya. Oke, jadi ceritanya itu begini. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, karena berkaitan dengan yang tadi Pak Udin jelaskan gitu Mas. Ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi. Nah, itu nanti kalau dalam SF apa dibedakan dalam rumusnya itu yang coding tadi SFA 1 sama SFA 2 itu atau bagaimana? Ya, karena tadi Pak Udin bawa jurnal, saya juga bawa jurnal juga ya di sini. Ini jurnal yang dulu saya pakai di skripsi saya. Kalau kita lihat di model specification itu ada dua ya di sini. Ada yang log atau model yang Cobb Douglas itu. Nah, Cobb Douglas type, itu kan. Kemudian yang kedua di sini ada model yang efisiensi. Jadi technical efficiency-nya sudah dimasukkan. Berarti secara ini ada dua. Tapi secara analisis kita bisa jadikan satu itu. Jadi tergantung kalau dia meneliti hanya ingin tahu efisiensi teknisnya, jadi cukup SFA 1 saja itu sudah cukup. Tapi kalau dia di penelitiannya ingin melihat faktor efisiensi teknisnya atau ingin memasukkan seperti variabel pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman, usia, dan seterusnya, dia harus pakai yang SFA 2. Soalnya begini, ada juga jurnal yang meregresikan ulang, jadi efisiensinya ini ditaruh ke dalam satu kolom begitu ya. Kemudian variabel yang lain kayak pendidikan, JK, dan pengalaman itu dijadikan di sebelahnya begini. Jadi nanti itu dimasukkan ke SPSS atau kita pakai RStudio juga sebenarnya bisa diregresikan ulang. Nah, gitu. Itu kan agak ini sebenarnya agak apa ya? Pelanggaran asumsinya mungkin agak banyak. Lebih baik saya sarankan kalau misalkan penelitiannya itu memang meneliti faktor-faktor yang mengaruhi efisiensi teknis, lebih baik gunakan yang SFA 2 saja begitu. Kalau hanya ingin meneliti atau melihat bagaimana tingkat efisiensi teknisnya, gunakan yang SFA 1 begitu. Mungkin itu saja, Wilda. Oke, terima kasih Mas Sohibul. Mungkin di sini teman-teman juga ada beberapa yang ingin ditanyakan terkait dengan tutorial tadi. Mungkin ada yang kebingungan atau masih apa ya, belum bisa ini Mas, mungkin apa tadi kan banyak sekali tuh ya coding-codingannya. RStudio ini juga baru gitu. Selain RStudio ini apakah ada lagi Mas aplikasi yang digunakan untuk analisis frontier sebenarnya? Selain RStudio dan Frontier 4.1? Di Stata kayaknya ada. Di Stata kemudian apa itu? Jajam apa itu? Tapi yang saya kenal itu RStudio, Frontier yang tadi hitam-hitam itu, kemudian apa tadi? Jajam itu. Yang pernah saya lihat. Tapi yang pernah saya lakukan pakai yang hitam-hitam itu tadi, Command Prompt itu dengan RStudio ini. Gitu. Ya, Billy biasanya ingin tanya ini biasanya. Oke, silakan Billy, ada yang ingin ditanyakan? Oke, selain Billy mungkin ya. Oh ya, ini. Silakan Billy. Keuntungannya pakai RStudio daripada Frontier 4.1 apa Mas ya? Saya masih belum dapat misalnya. Soalnya saya kalau lihat di orang-orang sih yang Frontier 4.1 sudah cukup mudah Mas daripada yang RStudio ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Billy, silakan Mas Sohibul. Kalau Frontier yang bedanya dengan Frontier yang hitam-hitam itu ya, itu dia jelas tampilannya kan. Ada juga kemarin ada keluhan itu siapa Jessica itu outputnya kan agak sulit untuk dikeluarkan untuk yang kalau kita pakai Frontier 4.1 yang hitam-hitam itu mungkin kelemahan dari Frontier. Dan juga ini apa masih pakai UJT ya di di Frontier 4.1 yang hitam itu Command Prompt itu kita harus baca lagi
tabel T-nya, kemudian kita cocokkan, kalau itu lebih besar nanti signifikan, kan begitu. Nah, kalau di RStudio itu kan sudah ada bintang-bintang yang seperti tadi saya sudah jelaskan itu, jadi tinggal dibaca, kemudian sudah tampil, sudah kita bisa seleksi seperti kita lihat di SPSS itu kan ada tanda bintang yang kecil-kecil itu. Itu artinya variabelnya itu signifikan, begitu. Tapi di sini ada cukup menarik ya, ada sebuah buku di sini. Bentar, saya share screen lagi. Oke. Ini adalah buku yang mungkin bisa jadi pegangan buat teman-teman yang mengerjakan skripsi Frontier ya, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, second edition. Di sini ada yang secara terang-terangan mengemukakan bahwa mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini ada different software packages may have ever so slightly different estimates. Jadi mungkin di sini sudah bilang kalau antar software itu kemungkinan ada nilai estimasi yang agak berbeda begitu, karena may use different iterative optimization. Jadi menggunakan iteratif atau pengulangan optimasi algoritma yang berbeda begitu. Oke, jadi untuk pilih jangan bimbang, jangan ragu, terserah mau pilih pakai yang Frontier yang hitam-hitam itu 4.1 atau menggunakan RStudio. Tapi harus konsisten ya. Nanti yang ditulis di mungkin pembahasan atau apa itu harus bersumber dari software yang mana yang digunakan. Mungkin itu saja. Sudah, oke. Oke, terima kasih Mas Sohibul atas jawabannya. Terima kasih Billy atas pertanyaannya. Atau ada yang ingin tanyakan kembali, Billy? Sudah cukup? Cukup, baik. Selain Billy, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan terkait dengan analisis Frontier dengan menggunakan alat analisis RStudio ini? Moderator izin bertanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk Mas Sohibul. Dalam analisis Frontier ini kan dari beberapa sumber bacaan juga, itu ada beberapa yang menggunakan LEN dan ada juga beberapa yang menggunakan log. Tadi yang dicontohkan oleh Pak Udin itu menggunakan LEN, sedangkan yang dari Mas Sohibul itu menggunakan log. Sebenarnya, apakah itu hanya karena perbedaan sumber yang dirujuk atau bagaimana, Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Jessica. Silakan Mas Sohibul untuk menjawab. Ya, ini sebenarnya pertanyaan Billy yang dilempar ke Jessica. Oke, ya. Jadi apa perbedaan log dan len? Jadi di sini tadi sebentar saya share screen lagi. Di RStudio ini mungkin Jessica tidak ikut dari awal ya. Kalau log di sini, log di RStudio itu artinya len ya. Nah, log ini artinya len. Tapi kalau lognya kita, nah lognya Indonesia itu log 10, artinya basisnya 10. Tapi kalau log di Frontier ini, di RStudio ini, log ini artinya len. Nah, perbedaannya apa? Menurut saya sama aja sih sebenarnya. Tinggal lihat referensi mana yang kita rujuk atau kita refer. Contohnya di sini saya pakai bukunya tetap ya Timothy J. Quirley ini. Di sini sudah disampaikan juga bentuk-bentuk atau fungsi yang bisa digunakan dalam analisis ini, estimasi Frontier ini. Ada linear, bisa, Douglas, kuadratik, normalized kuadratik, rastov, dan seterusnya. Jadi Jessica mungkin bisa pilih yang ini sesuaikan dengan data atau tema penelitian apa yang sedang dikaji, begitu. Mungkin jawabannya itu saja. Oke, baik. Ya. Baik, Mas Sohibul. Silakan Jessica, ada yang ingin disampaikan kembali atau sudah cukup? Oh ya, baik. Terima kasih Mas Sohibul sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih Jessica. Oke, selain Jessica dan Billy, ada lagi kah yang ingin bertanya terkait dengan analisis Frontier ini? Silakan teman-teman.
Ya kayaknya sudah Will, kan tadi kan sudah ada sesi pembahasan bersama Pak Udin. Oke. Iya. Bagaimana Pak Udin? Atau mungkin Pak Udin ini yang ingin Kalau Pak Udin yang nanya itu saya diuji kembali ini. Oke. Bagaimana Pak Udin? Mungkin ada yang mau dibicarakan atau diskusikan terkait dengan Frontier ini Pak Udin? Aduh, Pak saya ini yang jadi ininya. Mungkin Pak Udin juga ingin memberikan tambahan terkait dengan tutorial yang telah disampaikan oleh Mas Sohibul. Apa ya? Kalau soal ini tadi sudah disampaikan semuanya sudah sama Sohibul. Nggih, pun. Yang teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ini sebelum kita akhiri pertemuan ini, karena kalau nggak ditanyakan sekarang, bingung nanti cara analisisnya. Silakan adik-adik, kayaknya banyak nih yang pakai Frontier kan ya? Moderator izin bertanya kembali. Oke, silakan Jessica. Baik, terima Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf. Mas, saya izin bertanya kepada Mas Sohibul. Kemarin kan sebenarnya sudah mencoba menganalisis ya, yang saya pakai Frontier 4.1 itu yang hasilnya tidak keluar, kemudian kan dibantu dengan Mas Sohibul. Nah, dari data saya kan sebenarnya ada 42.348. Sedangkan hasil dari analisisnya itu hanya 41.700 sekian itu, Mas. Itu yang kata Mas Sohibul ada yang miss karena datanya 0 dan sebagainya. Itu berarti kalau seperti itu data yang berkurang itu berarti data yang memang tidak bisa digunakan, Mas. Oke, silakan Mas Sohibul. Ya, kemarin peristiwa di grup itu ya, itu saya coba, tapi saya belum paham. Ini modelnya siapa? Modelnya Jessica ini yang mana yang dipakai berdasarkan datanya. Jadi kemarin itu cuma ada dataset kolomnya ini, kolomnya itu, kemudian sudah lengkap saya masukkan begitu, tanpa bertanya ke Jessica. Nah, itu kenapa kok bisa berkurang? Jadi seharusnya itu sama seperti yang tadi ya, seperti yang sudah saya tutorialkan tadi. Jadi kalau ada firms, ada usaha taninya 60, maka efisiensi teknisnya juga harus sama, 60 petani juga. Nah, kenapa kok bisa kosong? Itu kemungkinan yang pertama itu ada 0 atau nilainya 0 karena mungkin datanya Jessica itu kan bukan data primer. Mungkin bukan data primer ya. Jadi ada yang miss atau nilainya 0 begitu. Karena 0 itu, log 0 itu sebenarnya nilainya nggak ada. Maka dari itu oleh RStudio itu langsung ya kasarannya di-kick lah atau di-delete begitu. Nah, dan juga kolom atau nilai atau itu loh sel yang nggak ada nilainya, karena 0 dengan kosong itu beda kalau di Excel. Kalau 0 itu ada angkanya, tapi kalau kosong itu kita anggap NA atau not available atau ya nggak ada nilainya begitu. Kalau misalkan sudah kosong begitu, R itu sudah langsung delete begitu, langsung row-nya itu tidak dianggap, tidak dianalisis. Jadi pastikan dulu itu tidak ada 0, kemudian yang jelas berkurang ya. Dan apalagi ya, oh ya, variabelnya juga harus ditata sedemikian rupa ya. Jadi gabung, maksudnya kolom untuk faktor produksi itu digabung jadi satu, kemudian kolom untuk faktor efisiensi teknis itu juga jadi satu. Dan juga kemarin ada ini dummy-nya juga tadi mungkin sudah dibahas, itu terlalu banyak, jadi cuma ada satu nilai saja yang rasio, kemudian dummy-nya itu banyak. Nah, itu sebenarnya saya setuju dengan Pak Udin, itu kurang bagus sebenarnya karena skala datanya kurang ini. Lebih baik seimbang, tapi mungkin itu menarik dibahas, menarik. Jadi terpaksa kita harus masukkan ke dalam model. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Wildah. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Udin ada yang ingin tambahkan, Pak Udin? Oke, tapi masih ada ya. Ntar saya tambahkan ya terkait pertanyaan Jessica ya.
Oke, saya ya. Ini base pengalaman ya, Jessica. Kalau ada data yang pencilan itu istilahnya ya, tadi punya Jessica, kalau bisa di-delete, di-delete. Kalau itu saran saya. Tapi kalaupun itu datanya sedikit kan tidak bisa di-delete ya. Biasanya kalau data sedikit, kalau data itu 0, biasanya kami tidak membuang ya, tidak membuang responden tersebut. Tapi kita biasanya membuat nilai 0 itu mendekati 0. Bagaimana caranya mendekati 0? Kita buat dia 0,00000001 gitu. Biasanya kita buat seperti itu karena secara logika ya, bukan karena softwarenya, tapi secara logika itu karena logika berpikirnya kita pakai learn atau log ya. Itu log 0 itu nggak ada indefinite gitu ya. Learn 0 juga tidak bisa gitu ya. Jadi itu pasti di Excel tuh munculnya extract value gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan di situ tidak keluar. Sebenarnya bukan pada softwarenya, bukan pada ininya, tapi lebih kepada angka yang ada di dalam itu. Jadi kalau ada angka 0 ya, misal ya dia tidak menggunakan ya. Ya tulis saja di situ 0,00001. Nolnya 6 kali misalnya. Itu kan sebenarnya mendekati 0 ya. Nah, di situ dibuat seperti itu. Nah, ketika di-learn-kan itu ada nilainya. Begitupun dengan Nah, jadi kalau ada nilai yang 0, maka ya di situ kita tulis 0,000 tersebut gitu. Jangan sampai di situ ditulis 0 gitu. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi karena memang secara ini ya, secara matematis ya, itu tidak bisa dianalisis gitu ya. Ketika walaupun pakai itu kan langsung kita pakai learn ya, yang di yang di frontier ya 4.1 itu makanya nggak keluar di situ karena nilai 0 itu tidak terdefinisi Jessica, sehingga kalau Jessica ingin menulis variabel tersebut ya itu tadi harus diganti menjadi 0,00001 ya, itu mungkin saran saya. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan kalau menggunakan dummy ya di model apapun, bukan produksi ini yang saya bicarakan ya, kalau ada fungsi learn, dummy itu jangan di learn. Dummy ya dummy gitu, nilainya 1 0. Dia bukan learn. Itu yang harus adik-adik harus ingat ya. Jadi kalau adik-adik menggunakan variabel dummy, jangan di-learn-kan, jangan di-log-kan. Karena logikanya tidak seperti itu. Karena variabel dummy itu ya dummy gitu ya, bukan untuk di-learn-kan. Yang di-learn-kan itu adalah data dengan skala rasio gitu. Ya. Mungkin itu tips ketika mengerjakan di penelitian yang biasanya kalau adik-adik ke lapang ya, itu kan ada yang misal pupuk tertentu itu kan ada yang tidak pakai kayak gitu ya. Itu yang terkadang menjadi kendala gitu ya, karena ada yang tidak pakai. Nah, kalau tidak pakai ya tadi itu diberi nilai 0,0000. Kalau menurut saya Jessica, jangan di belakangnya dikasih 1 ya, 0,00001 gitu ya. Agar di situ ketika dilengkan itu ada nilainya gitu. Ya, mungkin itu saran saya Jessica. Oke, baik Pak Udin, bagaimana Jessica? Ya baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Mas Sohibul dan juga saran dari Pak Udin. Oke. Baik, teman-teman selanjutnya apakah masih ada yang perlu ditanyakan kembali terkait dengan Frontier? Atau ada yang kesulitan dalam analisis data? Silakan. Adik-adik yang penelitian Frontier. Ada Lili ya, karena Lili belum analisisnya, belum kesulitan sepertinya ya. Huda ada nggak ini Huda? Mas Huda sepertinya tidak join Bapak. Join ya. Padahal dia pakai Frontier juga kan ya. Kan ada beberapa kemarin yang di kolaborasi riset itu pakai Frontier juga ya. Oke Bapak. Ada lagi, kalau nggak ada ya sudah. Gimana? Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali teman-teman sebelum kita tutup acara pelatihan pada sore hari ini? Oke.
Baik, kalau mungkin tidak ada, apa langsung ditutup Pak Udin atau? Oh, ini ada yang bertanya Pak Udin. Mbak Evi Kuroto Aini ini bisa on mic atau tidak bisa? Atau saya bacakan saja? Oke, saya bacakan saja. Dari Mbak Evi Kuroto Aini, saya izin bertanya, analisis frontier apakah hanya fokus untuk usaha tani saja? Jika digunakan untuk agroindustri, apakah bisa? Ya, silakan. Ini saya mau mempersilakan siapa dulu yang ingin menjawab ini, Pak Udin atau Mas Sohibul dulu? Pak Udin aja. Oh ya, Pak Udin, silakan Pak Udin. Konteksnya ngena ini. Wah, kok ke saya ini? Oke, nggak apa-apa, saya jawab ya. Pada dasarnya ya, analisis frontier ataupun analisis apapun itu bisa diterapkan di apa saja ya, Mbak Evi. Jadi Evi ya ini agribis juga kan Evi ini ya. Jadi Evi, kalau terkait analisis frontier itu bukan terbatas pada usaha tani ya, tapi yang saya wanti-wanti tadi kalau di usaha tani itu lebih kepada inputnya ya, itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita mau menganalisis terkait agroindustri ya nggak apa-apa. Misal nih Y-nya adalah produksi tape ya, produksi tapenya ya, bukan produksi singkong ini ya. Bisa gitu ya. Y-nya adalah produksi tape, X-nya ya berarti yang apa namanya? Yang mempengaruhi produksi singkong itu apa saja? Berarti kan di situ ada apa namanya? Ragi, ada produksi tape ya tadi, ada singkongnya, kemudian ada tenaga kerjanya gitu, dan input-input yang lainnya bisa dimasukkan di situ. Nah, untuk efisiensi teknisnya tentunya yang berhubungan dengan manajerial ketika di agroindustri itu sendiri ya, bisa jadi di situ jumlah tenaga kondisi tenaga kerjanya ya, berpendidikan atau tidak gitu ya, pengalaman pengalaman agroindustrinya berapa tahun kayak gitu. Itu bisa dimasukkan sebagai variabel inefisiensinya kayak gitu. Jadi penerapannya sih banyak gitu. Yang penting di sini adalah konsepnya dia adalah berproduksi gitu ya. Namanya produksi pasti di situ kita akan menciptakan suatu efisiensi gitu ya. Produksi itu bukan terbatas pada produksi pertanian, tapi bisa jadi di produksi apapun itu yang kaitannya dengan produksi ya, agroindustri, industri tekstil ataupun industri yang lainnya, itu pasti ada inputnya, ada outputnya. Tentunya kita dengan adanya input dan output bisa menghitung terkait nilai efisiensinya dan juga bisa menghitung efisiensi teknisnya kayak gitu, karena semuanya sama aja pada dasarnya. Yang penting itu basisnya adalah produksi. Ya, mungkin itu jawaban saya, Bilda. Baik, terima kasih Pak Udin. Oke, terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Baik, sebenarnya cukup ya dari pertanyaan Mbak Evi Kuroto Aini, dan sepertinya pertanyaan dari Mbak Evi ini menjadi penutup diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan RStudio dan aplikasinya untuk melakukan analisis frontier kali ini. Baik, dari Pak Udin, sebelum itu apakah ada yang disampaikan? Saya rasa cukup ya, kalau ini mungkin itu tadi yang perlu saya wanti-wanti. Kalau analisis frontier, apalagi hubungannya faktor produksi ya, tentu yang dimasukkan adalah faktor produksinya, itu yang perlu saya wanti-wanti ya. Kemudian variabel efisiensi itu bisa dari faktor manajerial ataupun yang terkait dengan kondisi petaninya ya, atau diri petaninya. Karakteristik nggih Pak Udin. Ya, karakteristik petaninya bisa masuk di situ. Kemudian tadi yang saya sampaikan kepada Jessica tadi, kalau analisis apapun yang menggunakan basisnya logaritma atau logaritma natural, kalau ada angka 0, itu usahakan nanti dibuatnya adalah mendekati 0. Tadi ya seperti 0,0000, itu yang 01 ya, belakangnya dikasih 1. Kemudian yang tadi ketika analisis dummy, itu lagi yang harus saya tekankan, kalau pakai basisnya logaritma atau logaritma natural, tidak perlu dilengkan atau tidak perlu dilogkan gitu ya, karena dummy ya 01 nilainya, bukan 0, bukan 1 ya. Itu yang mungkin itu yang perlu saya tekankan. Mungkin itu cukup dari saya. Baik, terima kasih Pak Udin. Bagaimana Mas Sohibul, apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, dan mohon maaf tadi ya ada technical difficulties ya. Oke. Sudah itu saja, Bilda. Baik, terima kasih Mas Sohibul dan juga Pak Udin, dan juga teman-teman sekalian yang
sepertinya antusias dan juga setia ya untuk tetap dalam diskusi kita kali ini dalam pembahasan mengenai analisis frontier dan aplikasi RStudio. Saya selaku moderator dalam acara pelatihan kali ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak sekali kesalahan maupun perkataan yang saya perbuat selama kegiatan pelatihan ini. Sebelumnya saya sarankan kepada teman-teman silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu di kolom chat Zoom yang telah dikirimkan oleh Bapak Udin. Baik, oke, sebelum kita tutup, tentunya tadi kan kita membukanya dengan doa ya. Jadi di akhir kali ini, marilah kita berdoa juga, semoga apa yang telah kita dapatkan ini barokah dan juga apa yang bermanfaat bagi kita semua. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak telah hadir dalam acara pelatihan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi ya dalam acara pelatihan yang lainnya, tentunya pada masih berdiskusi terkait dengan analisis data dan lain sebagainya. Jangan bosan-bosan karena penelitian itu tidak ada akhirnya, seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, besok masih ada sampai Jumat ya. Khususnya Pak Udin. Lojit hari Jumat ya. Siap Pak Udin. Oke. Makasih ya Wilda ya, makasih Saibul. Nggih. Ya, Bapak ini sama-sama. recordingnya saya record ke cloud, nanti masuknya ke Bapak nggih. Oh ya, nanti saya coba cek ya. Nggih, baik. Terima kasih. Makasih Kalau ya. izin live ya, izin live seperti Oke, biasa. saya N ya. Makasih ya semuanya ya. Sama-sama Pak.